Om Swastiastu. Sebelum saya mempresentasikan tugas saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imadi Rizky Cahya Dwi Saputra, kelas 11 IPA 8, nomor absen 21. Materi yang akan saya bawakan kali ini tentang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah sistem saraf yang berada pada paling ujung sistem saraf. Sistem saraf tepi langsung berhubungan dengan reseptor saraf. Kerja sistem saraf tepi ada dua macam, yaitu yang pertama, sistem saraf sadar somatik dan sistem saraf tak sadar otonom. Kita akan membahas sistem saraf sadar terlebih dahulu. Sistem saraf sadar atau yang biasa disebut dengan sistem saraf somatik merupakan sistem saraf yang memiliki fungsi untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang Anda sadari. Sistem saraf sadar tersusun oleh yang pertama, sistem saraf kranial. Sistem saraf kranial memiliki 12 pasang saraf pada manusia yang mencuat dari otak. Berikut pembagiannya. Saraf yang pertama, saraf olfaktori, sifat saraf sensorik, asal saraf selaput lendir hidung, fungsi penciuman. Saraf yang kedua, saraf optik, sifat saraf sensorik, asal saraf retina, dan fungsi penglihatan. Saraf yang ketiga, okulomotor, sifat saraf motorik, asal saraf proprioseptor otot bola mata, fungsi pergerakan otot mata ke kanan kiri dan kelopak mata. Saraf yang keempat, troklear, sifat saraf motorik, asal saraf proprioseptor otot bola mata, fungsi pergerakan bola mata. Saraf yang kelima, trigeminal, sifat saraf sensorik motorik, asal saraf gigi dan kulit kepala, fungsi perasa dan penggerak lidah. Saraf yang keenam, abdusen, sifat saraf motorik, asal saraf proprioseptor otot bola mata, fungsi pergerakan bola mata. Saraf yang ketujuh, fasial, sifat saraf sensorik motorik, asal saraf ujung pengecap 2/3 bagian depan lidah, fungsi pengecap dan pengatur mimik wajah. Saraf yang kedelapan, vestibulokoklear, sifat saraf sensorik, asal saraf saluran semisirkular, utriculus, sacculus, dan koklea, fungsi pendengaran. Saraf yang kesembilan, glusofaringeal, sifat saraf sensorik motorik, asal saraf ujung pengecap sepertiga bagian belakang lidah, dan lapisan faring, fungsi pengecap dan penggerak faring. Saraf yang ke-10, vagus, sifat saraf sensorik motorik, asal saraf reseptor sejumlah organ dalam laring paru-paru, jantung, aorta, dan lambung, fungsi pengatur suara dan perasa. Saraf yang ke-11, aksesori, sifat saraf motorik, asal saraf proprioseptor otot leher, pundak, faring, dan laring, fungsi sebagai pergerakan leher dan pundak serta pergerakan faring dan laring. Saraf yang terakhir, hipoglosal, sifat saraf motorik, asal saraf proprioseptor dalam lidah, fungsi pergerakan otot lidah. Yang kedua, sistem saraf spinal. Saraf spinal atau saraf spinalis adalah sistem saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang, bagian dari sistem saraf pusat manusia yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat manusia.
Sistem saraf spinal terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 4 pasang saraf pinggul atau sakral, serta 1 pasang saraf ekor. Sistem saraf tak sadar, otonom, merupakan saraf yang dapat melakukan perintah atau bekerja tanpa kita sadari dan bergerak secara otomatis yang tidak dikehendaki saraf pusat terlebih dahulu. Saraf ini dapat bekerja tanpa harus diatur terlebih dahulu. Contoh, denyut jantung, perubahan pada pupil mata, mengeluarkan keringat, gerak alat pencernaan, dan lainnya. Macam-macam saraf otonom. Yang pertama, sistem saraf simpatik. Sistem saraf ini berada di depan tulang rusuk bagian tulang belakang yang memiliki pangkal pada sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang berada di bagian dada atau pinggang. Fungsinya untuk dapat memacu kerja organ tubuh, tetapi ada pula beberapa yang dapat menghambat kerja dari organ tubuh tersebut. Yang kedua, sistem saraf parasimpatik merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan medula oblongata dan dari sakum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Fungsi pada umumnya memperlambat kerja organ-organ tubuh. Berikut cara kerja saraf simpatik dan parasimpatik. Parasimpatik, cara kerja memacu produksi saliva, melambatkan denyut jantung, menyempitkan bronkus, memacu kerja lambung dan sekresi, menstimulasi pengeluaran empedu, kontraksi kandung kemih. Sedangkan cara kerja saraf simpatik, yang pertama membesarkan pupil, yang kedua menghambat pengeluaran saliva, meningkatkan kerja jantung, memperbesar bronkus, menghambat kerja jantung dan pankreas, merangsang pelepasan glukosa oleh hati, sekresi adrenalin dan non-adrenalin, serta menghambat kontraksi kandung kemih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan materi yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.